Kan abang kan di sekolah tuh katanya abang ngelihat kayak anak-anak kecil kan. Seperti apa mereka bang? Ya bentuknya sih lucu ya. Ada giginya bercaling. Nah. Ada yang rambutnya kayak kucai jabri. Ada buntutnya. Jadi gue berbuntut. Ada buntut. Kunti mancung. Apa kalau masalah kategori klasifikasi? Nah, kategori itu apa? Demit. Mungkin bisa jadi itu. Dan itu memang paling sering ditemui dalam kehidupan sekitar sehari-hari. Sama. Sorry nanya bang, berarti berarti tuh kulitnya polos. Buahnya warna normal. Sampai dia teriak pingsan. Oke. Cuman nih bang, abang kan udah nikah bang ya? Udah. Punya anak kan? Abang kan punya kemampuan bang. Apakah itu menurun kepada anak abang? Mungkin anak abang pernah ngeliat sesuatu gitu di rumah? Kalau gue bilang gini ya, gue sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kadang bisa, kadang kagak. Iya. Kalau digodok di hutan, langsung auto. Kalau anak gue, sebenarnya anak gue bisa lihat tuh ya. Ada juga. Ada. Cuman nggak gue arahin ke situ. Lo fokus belajar aja. Itu kayak gitu ditiadakan. Jadi menanamkan sugesti. Oke, menanamkan sugesti. Itu nggak ada papanya. Nanti jangan sampai kamu ini maksudnya kamu hidup di zaman milenial, ya udah yang penting belajar dengan baik, prestasi udah. Nggak usah dipikirin seperti itu. Karena kita zaman milenial, bro. Dan itu bisa menurun nggak sih bang? Menurun lewat darah nggak sih? Bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi ya bagi gue gini, gue bukan indigo, gue senang budaya. Iya. Saya juga bilang abang bukan kena orang indigo kan, tapi abang itu adalah orang budaya. itu ya. Gue senang budaya. Iya. Dari semua suku gue senang semua budaya. Gue senang mempelajari, senang sejarah. Ya bagi gue kalau misalnya gue kena pengalaman mistis, ya udah gue anggap bonus itu. Lagi boleh siapa sih mau kena mistis? Iya sih, betul. Kan Siapa juga mau serem-serem. Kan ada orang bilang ada peribahasa gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Sebelanga, betul. Gara-gara teman lo makan narkoba, lo cuma nonton, lo kena juga digerebek. Udah sama aja. Bahkan bukan kita yang buat. Lo ngapa-ngapain, ya tapi lo di TKP. Udah kayak gitu. Nah, begitu sama di gunung, di hutan, gue kena mistis itu. Ya gara-gara teman juga. Ya gue juga kena juga. Itu orang juga. Bukan berarti gue bisa begini ya, gue terbebas enggak juga. Bagi gue teguran juga. Maksudnya, ya udah lu jangan sombong juga. Iya. Kan ngaca juga introspeksi diri. Jangan sombong lah, gini-gini. Tetap lo ada tata krama lah orang. Iya, tata krama betul. Ya udah permisi. Ya maksudnya permisi ya apa? Ya udah kalau orang bilang jawab, numpang permisi. Ya udah pokoknya dengan cara kita apapun mereka juga ngerti. Makhluk itu. Berarti soalnya lagi bang. Kan Indonesia merdeka kan tahun 1945. Sedangkan kerjaan-kerjaan itu kan mungkin ada sebelum itu. Ya. Apakah Hindia Belanda mundur dari Indonesia ada efek dari mungkin ya ilmu atau gimana gitu, ada nggak? Mungkin bantuan lah bisa dibilang lah ya dari kaum kita, kaum itu lah teman-teman kita mungkin yang pengkhianat itu. Iya. Sebenarnya apa ya? Yang VOC itu yang baca sejarahnya itu. Mereka tuh mundur karena apa ya? Waktu itu Perang Dunia Kedua kan Jepang. Bukan, ya. Perang Dunia Kedua kan habis tuh Belanda sama Jerman. Nah, iya. Ya kan? Terus masuknya kita agresi kedua. Iya. Agresi militer. Betul. Sebenarnya bukan karena apa? Karena magic itu enggak juga. Jadi gini nih. Orang di zaman itu memang punya sakti-sakti. Cuman kalah pintar sama Belanda. Makanya kita namanya di Impera, jadi domba. Jadi domba, betul. Kalau dalam film, barang siapa bisa bawa kepala Jaka Sembung, kasih 1000 golden. Iya. Nah kita belum punya uang, belum punya apa ya, kayak harta bisa cetak koin logam apa gimana, yang bisa zaman itu dulu yang punya pembesar orang apa ningrat. Iya. Kepengaruh dengan kekayaan itu dari domba. Oke. Dan juga banyak yang orang bilang tuh banyak pendekar golongan hitam, ada golongan putih dari domba. Ya kalahnya situ doang. Berarti pintar Belanda lah. Udah masa kesaktian tuh. Ini. Iya, dari domba.
Sebenarnya Belanda itu mengalami, yang gue baca di sejarah, mengalami kekalahan perang yang paling pahit itu di zaman perang di Ponorogo, 5 tahun. Nah itu pahit, bangkrut itu. Keuangannya ya, VOC itu. Gue baca sejarah ya, mohon maaf kalau gue salah. Nah itu, kalau di zaman itu orang yang sakti mah banyak. Banyak juga yang jadi pembela ini negara, ya kan? Iya. Emang kan sampai di zaman dulu Majapahit, sebelum Majapahit Singosari, sampai utusan dari Kubilai Khan dari Mongol itu di Said itu, ya itu sakti tuh. Dibawa empu siapa gitu kan, disuruh bikin pedang apa segala macam, sakti itu. Sampai digempur Singosari, zaman Raja Kertanegara, yang gue baca sejarah ya. Iya. Soalnya kan ada juga tuh kan kayak saya pernah dengar yang cerita abang bilang ketemu sosok Dewi yang dengan dayang-dayangnya itu bang. Yang abang bilang itu tuh ada suatu petilasan kali ya kita ngomongnya ya, kayak ada kolam itu bang, yang di atas gunung. Kata abang itu kan dulu Belanda pakai itu jadi bandara ya. Oh iya, itu Gunung Argopuro. Nah, saya mau tahu tuh. Nah itu tuh mestinya Belanda, itu kerajaannya ada dulu atau Belandanya yang ada dulu? Kerajaan ada dulu ya. Kerajaan itu namanya kan di atasnya namanya apa ya? Konon katanya legendanya mitosnya. Itu Dewi Rengganis. Oke. Dewi Rengganis itu masih keturunan dari anak Prabu Brawijaya V. Yang diasingkan. Ceritanya ya. Ceritanya, oke, sejarahnya kan. Itu kan hidup zaman itu kan? Iya, sejarahnya. Ini. Sejarahnya. Nah, tahun berganti tahun itu berapa? Itu di abad keberapa tuh? Zaman Majapahit itu di abad 13-14 sampai 15. Sampai Rute Majapahit di 1527. Barulah di abad 16 masuk Kerajaan Islam di Demak. Portugis masuk di abad 17. Kerajaan Islam masuk di abad setelah Rute Majapahit, baru Portugis masuk. Setelah Portugis baru Belanda. Itu udah berapa ratus tahun. Dan memang di cerita legenda yang dipercaya masyarakat setempat dan memang ada itunya. Iya. Itu lapangan terbang tertinggi di Pulau Jawa. Iya, saya pernah lihat soalnya di Dan Google. itu buat ngangkut pampasan perang. Setelah itu Belanda hengkang, masuklah Jepang. Banyak tuh yang para pendaki melihat penampakan hantu tentara Belanda atau kalau nggak hantu tentara Jepang yang kepala nggak ada semua. Cuma ini saya. Dan jarak blok gitu ya. Gue semua pada dengar. Pas gue liat temen gue apaan? Nah, abang pernah naik gunung itu kan? Pernah, 2 kali. 2 kali. Saya tahu yang abang pernah cerita, abang ketemu naga angkasa. Iya. Nah, yang saya mau tahu itu berarti sekarang kenapa itu ditutup bandaranya? Bandara ditutup? Iya, itu bandara itu kan kagak dipakai lagi dong. Enggak. Kenapa bang? Apakah ada ngaruh juga sama itu sebenarnya? Hal yang Dewi itu? Kalau masalah itu enggak, itu tempat tetap dipakai buat pelatihan pasukan khusus loh. Oh, tetap dipakai sekarang? Marinir itu dipakai buat pelatihan khusus, bapak mereka pelatihan dipakai itu. Lari itu, daerah Baderan, dari Baderan sampai turunnya kalau pendakian Bermi. Itu namanya pada saat Cikasur. Kalau ceritanya dulu ya, itu ada pembantaian. Jadi ini pas dulu dibangun bandara, terbang. Jadi pakai tenaga orang desa. Dibangunlah itu saluran air. Oke. Itu kan bandara rahasia kan, biar rahasia itu nggak bocor ke tangan TNI kita. Kira tuh orang itu dibantai semua sama Belanda. Ditaruh, dikubur gitu. Kalau ceritanya ya. Oke. Nah, kan berarti zaman itu ada suatu ada jalan bisa mau bawa berapa orang naik truk gitu. Ya sekarang udah ketutup alang-alang. Kalau masalah ditutup setelah dari zaman Belanda ke zaman Jepang, sampai dekat dulu ada namanya menara pengawas. Iya. Ada itunya nggak tahu sekarang ada apa nggak ya? Genset tulisannya 19 berapa gitu. Ada. Saya pernah lihat di Google ada, katanya ada bang. Ada. Ada. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa kagak. Udah tutup semak-semak. Dan dulu banyak orang ke situ yang dipercaya konon katanya banyak mencari harta-harta karun. Nah, katanya sih bekas zaman Belanda atau zaman Jepang. Katanya. Entah benar atau tidak gue nggak tahu. Kalau masalah itu bandara nggak dibikin lagi ya
Nggak tahu juga. Itu kan soalnya cagar alam itu. Cagar alam ini pegunungan Ijen. Oh. Nggak bisa kalau cagar alam dibangun bandara, nggak bisa. Saya Tapi kira belum masuk Taman gara-gara Nasional. mistis jadinya nggak dipakai gitu. Oh enggak, itu cagar alam dan sekarang buat pendakian kan. Ya, cagar alam pegunungan Ijen termasuk Arkopuro Kawah Ijen. Satu area pegunungan Hiang. Ya nggak bisa. Saya pas abang cerita di channel itu, saya jujur saya sampai cek bang di Google dan itu kelihatan jelas ya. Iya. Kayak ada kolam apa ya? Oh iya, di atas itu jadi ini kalau dibilang mungkin ya, kalau gue banyak juga nanya sama ranger sana, sama sesepuh sana. Jadi di zaman dulu di konon katanya putri ini kalau kayak sama kayak kita ke puncak lah, Iya. atau ada resort atau villa, terus kita berendam di bathtub, terus kita bisa lihat pemandangan kayak gitu. Oh. Di tempat sininya buat sembayang, Iya. tempat sininya buat pemandian gitu. Entah putrinya atau dayang-dayang ya. Di ceritanya begitu. Oke. Oke. Itu walau alam ya. Oke. Walau alam gua maksudnya wah ini enggak. Terus gue mengalami kejadian itu, ya udah, itu kan antara mimpi dan halusinasi, antara sadar dan tidak sadar. Tapi itu tuh pengalaman yang itu pertama kali saya nonton ini loh bang, abang punya channel, terus saya sudah tahu itu loh. Kok seru gitu loh kan? Nangka ya kan, abang bilang itu kan. Kakek itu bernama Nangka, itu adalah naga angkasa. Dan anehnya itulah gini. Jadi gue kadang gue bisa lihat, tapi nggak bisa lihat di belakang. Nah ada beberapa spiritualis. Ya bukan ya paranormal. Ya. Itu mereka, bang. Dan pernah kesini orangnya sering kesini. Pernah pakai channel gua. Bang, itu siapa bang? Kayak nenek bawa pedang. Mana jangan kaget. Jangan kaget gua. Jangan bikin kaget gua. Jangan bikin ini gua merinding. Ya itu bang, Akin ini siapa? Gua kesel kan. Akin ini agak angkasa bang. Ah, gua jadi merinding. Guanya merinding malah. Ini kolam gerak. Hah? Airnya kayak bergelombang. Ini kan nggak ini biasa gelombang nih. Di sini nih. Iya di sini. Berarti dia ngikutin abang sampai ke sini. Mendampingi. Katanya ini ya. Mendampingi ya. Tapi abang lihat itu Karena cerita si Akin ini. Oh. Ini naga angkasa. Kalau orang lain lihat itu bentukan naga. Tapi kalau gua ngelihat kakek nenek biasa, naga. Tapi tinggi. Tinggi. Abang kira-kira setinggi berapa ya? Tinggi pemain basket. 2 meter. Buset. Sekarang gini ya. Kok tinggi orang zaman dulu? Nah. Gua kan kadang-kadang Iya. bener nggak sih orang zaman dulu? Iya betul, orang zaman dulu betul. Setelah gue lihat sejarah, Nah. nabi-nabi zaman dulu tinggi-tinggi. Ya, yang mau bilang itu. Coba aja lihat tokat Nabi Musa. Tokatnya segini, berarti nabinya semana? Tokat Nabi Musa ada di musim di Turki, musim Topkapi. Lu lihat aja tongkatnya. Berarti tuh emang zaman dulu emang tinggi-tinggi semua ya berarti ya? Menurut gue ya, Nah. tapi nggak tahu kalau menurut para ahli sejarah ya, mohon maaf kalau gue salah ini. Mungkin perkiraan gue, berarti orang dulu tinggi-tinggi dong. Oke. Berarti emang Ataukah- manusia lama-lama makin menyusut. Ya, nggak tahu juga ya. Itu yang bisa ngomong para pakar dan ilmuwan. Oke. Nah, ini Bang. Satu lagi Bang. Pelajaran apa yang Abang bisa bagi ke kita semua nih Bang? Bagi gue juga nih. Kan gue kan mungkin awam lah ya. Kalau bertemu dengan hal-hal mistis itu gue harus bagaimana? Mungkin gue takut atau harus bagaimana Bang? Ya kan? Lalu kedua itu kalau buat kalian semua mungkin yang suka naik gunung, ada nggak mungkin ajaran-ajaran dari abang mesti berlaku seperti apa supaya bisa mungkin selamat lah acara-acaranya gitu? Oh, jadi gini. Itu kan di gunung maupun di tempat lain kan ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Oke, Itu normal lah taatin ya. aja. Lu taatin aja terus dan sebelum kita melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas ya doa dengan kepercayaan masing-masing. Ketiga, harus sering komunikasi, bekerja sama dengan tim. Keempat, jangan bengong. Kelima, makan. Kenapa makan? Karena begitu perut lo kosong, tidak diisi dengan asupan, dengan kegiatan kita kegiatan kita meningkat itu bisa lari ke otak Pikiran kosong. Ya, otak kekurangan asam amino. Atau kalau bilang kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen itu akhirnya kecapean, itu akhirnya jadi halusinasi. Dan pikiran kosong, itu mereka bisa masuk. Merasuki ya. Merasuki. Makanya bilang, ya itu makanya tergantung imannya. Kalau imannya bagus, kalau ini bagus nggak akan dibilang kesurupan. Udah itu doang, gampang.
Ya kalau misalnya ada pandangan ya udah, pandangan nggak boleh ini nggak boleh, ya udah ikutin aja. Nah, itu kan kalau naik gunung. Kalau kita sehari-hari nih, amit-amit nih di rumah, kan teman-teman pasti banyak juga dong pengalaman mistis kan. Kayak amit-amit dengar sesuatu atau apa. Kita harus takut apa kita harus berani ngomong atau gimana, Bang? Oh, jangan takut. Mereka kalau kita semakin takut semakin demen. Oh. Berarti sorry kan dia bilang juga mereka tuh menyerap kita punya energi. Benar nggak sih, Bang? Ya katanya begitu, tapi tergantung lah. Iya, berarti kan kalau kita semakin berani, Iya. dia semakin kalah gitu kan ya. Ya kan manusia kan paling sempurna di antara semua ciptaan Tuhan. Iya. Nggak mesti takut. Abang punya nggak pengalaman gaib di rumah? Oh, itu masih kecil ya kalau Sekarang inilah. nggak. Nggak pernah? Enggak. Di kantor ini juga ada, tapi ya udah bagi gue ya udah lo nafsi aja sendiri. Ya, lo jangan usil gue, lo jangan usilin gue nggak usilin lo. Dan juga banyak beberapa YouTuber pada ngelihat, banyak yang bisa ngelihat. Bang, kita lagi podcast bang itu ngeliatin ya biarin aja udah nggak apa-apa. Waduh, di sini. Nah, malah kalau bilang, ya udah nanti gue bilang ya jangan nonton aja, jangan kepo-kepo, lo bawain makanan lapar gitu aja. Gak bisa loh, ya Nabi Sulaiman bisa. Nabi Sulaiman kan bisa bahasa semua binatang sama bisa bahasa jin. Berarti kalau saya ada pengalaman horor, saya nggak boleh takut ya istilahnya. Ngapain takut? Nggak usah. Mungkin biar bagaimanapun kita kan berdampingan dengan mereka. Iya. Itu memang ada di Al-Quran, di Alkitab itu ada. Betul diajarkan. Di Weda, di kitab Weda, di kitab ini ada. Tapi ya udah. Terus mau ngapain? Gue diinin bang, itu mau ngapain gitu? Dia mau nyekek, ya nggak mungkin. Yang ada dia seperti tadi bilang di awal tuh ya tidak bisa menyentuh kan ya. Nggak bisa nyentuh. Mereka memasuki jiwa yang kosong. Jadi makanya wadah kan manusia. Aku serupan aku kita dicekek, kayak itu benar. Dimasukin kerasukan kesurupan kita dicekek. Bukannya aslinya kayak enggak. Ini kita dimainin. Jadi sekali lagi itu mindset. Memang ada di alam sana gitu ya. Cuman ya kalau gue bilang kalau di gunung itu kalau mistis itu paling teror itu ya 10% ya. Selebihnya itu kesal dari si pendaki itu. Mungkin perbekalannya kurang cukup, pengalaman juga kurang, terus dia asupan juga kurang, terus dia niat buruk juga. Ya ada. Ya namanya nggak di gunung itu kan lo nggak boleh ngambil apapun. Ya nih yang abang pernah bilang ya. Lo jangan meninggalkan apapun. Dan mereka juga nggak suka tempatnya dikotorin. Seperti manusia punya rumah, ada pendatang masuk, ya kita mesti sopan. Ya udah gitu aja. Sopan gitu kan ya. Ya mereka ada cuma ngeliat doang itu. Oh ya udah. Sampai pernah gue tanya sama beberapa pendaki, gue tanya, lu bikin acara kerja bakti bersih sampah, ada nggak kesurupan? Nggak ada bang, ya udah. Dan gue pernah lihat orang-orang zaman dulu yang bilang terima kasih ya dalam bahasa Indonesia, menurut bahasa Jawa ya. Wow, terima kasih. Serem banget. Ya mereka senang loh tempat kita bersihin. Jadi gue pernah ada di suatu gunung, gue tahu tuh tempatnya, kok tiba-tiba ada makam. Gue tanya sama ranger, mas, gue sering naik gunung ini di Jawa Tengah. Iya. Nggak ada, ini sempat ini di pos ini nggak ada makam mas. Tolong jelasin sama saya. Dia ngeliatin gue, ada satu lagi kayak kuncen. Pinter mas ini. Pinter apanya seorang biasa? Ada apa? Ini makam siapa? Mungkin tahu. Nggak, sebenarnya itu bukan makam mas. Ini kita bikin makam bohongan. Hah? Jadi dia di pos tersebut dia gali lubang buat menampung hujan. Oke. Nampung air. Wadah jadinya. Jadi bisa buat dipakai buat para pendaki. Ini air tapi disaring ya pakai kaos atau apa disaring jadi air buat diminum atau yang lainnya. Cuma pas di musim kemarau tempat yang lubang itu jadi tempat sampah. Dan mereka akhirnya pusing bawa sampahnya. Sebulan atau 2 bulan bisa berapa truk. Akhirnya saya kesel, saya bikin aja itu makam dikasih taruh sesajen bersih mas. Iya orang kita harus gitu. Itu gue setuju. Terus gue takut-takuti jadinya. Gue tanya, ini pohon apa kok pohon dikasih kain putih atau apa gitu ya? Dulu nggak begini. Diketawain kuncinya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini pohon langka mas, pohon langka ini. Dipilok-pilok pohonnya, dicongkel-congkel. Ya udah kasih aja kain putih, dikasih sesajen. Nggak ada nyongkel. Kan keramat gitu lah ya. Balas enggak. Kan kayak gitu gue tanya, gue orangnya kepo. Gue lihat. Iya ya, nggak pernah nyari. Tapi bagus. Ya. Iya. Itu namanya kan melestarikan. Yang maksudnya, gue bukan nggak percaya
Nggak itu percaya ada, tapi nggak boleh mengkultuskan. Tapi itu bagus itu. Nggak itu pasti bangun itu, dibikin itu, orang nggak jadi ini, ya udah. Jadi nggak segala sesuatu yang serem itu kita harus takutin, enggak. Kadang-kadang tuh mungkin tulisan itu tuh orang kagak mau patuh banget, tapi kalau ditakut-takuti ya. Patuh. Orang Indonesia tuh percaya dengan mistis-mistis kan. Jadi kalau ditambah dengan istilah keramat lah atau apa baru patuh ya. Iya, sama kayak orang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan. Ah, jangan situ, ada polisi. Ya gue bilang polisi ngapain lo takutin, bukan sombong ya. Yang lo takutin peraturan nih. Peraturannya. Kalau pakai helm, lo bawa SIM, ya. Udah, bawa SIM semua. lengkap aman. Iya, surat-surat lengkap semua Dan aman. lo jangan melanggar peraturan. Udah itu aja gampang, ngapain polisi ditakutin. Sepanjang lo nggak melanggar peraturan, lo bawa surat lengkap aman. Sama aja kayak di gunung di hutan. Sepanjang lo tidak melanggar sepanjang lo tidak melanggar peraturan dan mematuhi peraturan setempat ya aman. Oke. Jadi nggak semuanya gue ini mistis, enggak. Mereka cuma hanya bisa ngeliat doang. Tapi ya udah, ya kayak lihat gitu. Oh ya udah. Jadi dalam hati aja. Oh ya permisi. Nah, mau udah gitu kan. Kalau bagi yang bisa melihat ya. Tapi kalau perbujian itu macam-macam ada zaman dulu. Itu kan maksudnya, ya mohon maaf itu yang udah penasaran itu. Ya cukup doain aja. Doain aja kenapa ada namanya di Gunung Raung pos mayit. Ya, memang di dunia di zaman pos mayit itu Gunung Raung ya via Sumber Beringin. Jadi dulu ceritanya itu di zaman kolonial setelah Belanda menghengkang, itu yang tertinggal itu tuan tanah orang Belanda maupun saudara Belanda itu digantung sama orang kita, digantung. Oke. Makanya pos mayit bilangnya. Oke. Tuan tanah, entah saudara Belanda itu digantung sama orang-orang kita. Kan dendam. Dan bilang pos mayit, pos demit ya di Gunung Raung itu ya pasar setan. Ya pasar makhluk halus. Ya transaksi kayak kita biasa kayak jadi pasar. Rame gitu lah ya. Cuma bedanya pakaian pakai zaman dulu. Dan lo masukin dimensi itu kepala pusing dan linglung. Ya gitu aja. Tapi bagi gue yang ngeliat kayak gitu ya udah. Maksudnya semua orang ya misalnya kayak gitu, baik yang mempunyai yang indigo sepenat yang praktisi maupun ya udah gitu loh, nggak usah diperdebatkan, ya udah mau percaya mau tidak ya udah silakan. Ketika cuma cerita aja. Ya. Tapi kan dari pengalaman itu diambil hikmahnya ialah ya lo jangan ngikutin kayak gua, amat. Terus dalam kehidupan kita sehari-hari ya nggak usah takutin. Gitu aja kok. Sebanyak orang kan lihat itu kabur ya kan, tapi katanya kan bisa muncul depan muka kan bisa aja kan benar ya. Iya, kita lari sejauh-jauh mungkin kan. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, Fit, ketakutan atau sugesti kita berlebihan, mereka akhirnya manifestasi, mewujudkan sesuatu yang kita takuti. Iya. Jadi misalnya gini nih, karena kita udah sering lihat pocong, berpreferensi di film. Iya. Begitu kita ketakutan, padahal sih nggak ada apa-apa, cuma suara doang gitu, mungkin ya suara tikus apa. Tapi begitu kita takut di tempat yang gelap, gitu bisa mati lampu. Akhirnya kita tersugesti dan itu terwujud. Oke. Pasti bukan. Paham. Karena kita udah memvisualkan di kepala, ya kan? Karena kita lihat film, dengar cerita, wujudnya begitu. Terus tiba-tiba itu wujud, padahal sih enggak. Iya. Kalau kita kan ada orang namanya fobia kegelapan, fobia di tempat. Nah itu akhirnya terwujud, padahal sih enggak mau wujud, enggak begitu. Ketakutan kita sendiri membuat kita jadi sugesti. Betul. Ya. Akhirnya terwujud. Saya pernah tuh ketakutan. Saya pernah tuh lagi mati lampu, ngelihat di belakang lilin tuh kayak ada sesuatu, padahal mungkin itu bukan. Tapi ketakutan sendiri jadi. Iya, akhirnya terwujud. Iya. Maksudnya kalau gue berpikir jangan diadakan itu. Maksudnya jangan ketakutan itu jangan kita buat. Ya semakin lo takut semakin ini. Semakin muncul. Iya. Sama kayak kita ini mau jalan, aduh ntar takutnya hujan, akhirnya bener hujan. Aduh ntar takutnya macet ya. Kalau nggak mau macet berarti lo jangan jalan di jam macet. Iya kan. Kalau misalnya takut hujan ya udah lo lihat aplikasi, udah tungguin kayaknya rada jam segini, udah gitu doang. Karena zaman sekarang udah canggih. Nah ini Bang, satu lagi Bang. Ini selingan nih. Abis ini kita udahan. Abang bilang abang tahu
tanggal ulang tahun istri saya. Abang bilang tadi sekelibat kan. Saya mau tahu nih, dari mana tiba-tiba bisa tinggi. Ah, nggak tahu tuh gue tuh. Loh, abang kan bisa biasa tuh. Happy birthday buat bini lu. Kok tahu bang? Karena gue gak kenal bini lo ya. Nah, abang nggak pernah lihat kan? Nggak pernah lihat dong. Kok abang bisa tahu? Karena gue cuma lihat IG cuma sekilas doang, nggak begitu detail. Nah, abang lihat dari mana? Abang bisa apa ada yang bisikin? Nggak ada kayak kelihatan ada ini misalnya nih handphone ya. Ya. Ini WhatsApp nih. WhatsApp. Kan ada profile picture. Ya. Profile picture tiba-tiba langsung gede gini ke TV gini. Kayak lo lagi happy birthday sama bini lo. Langsung gue ini aja kontan. Happy belated birthday. Kayak gue punya dua tampilan display. Satu lagi yang bentuk yang WA yang real. Ya, Android, satu lagi bentuknya kayak tablet itu. Kalau gede TV enggak. Oke. Kayak ini aja kayak lo selebrasi cuma berdua doang. Iya, berdua doang. Kayak ngasih kue kecil. Iya. Ya. Emang ada. Iya. Ada. Ya, Iya. itu. Ada 7 mobil. Iya. Nah, itu bukan di rumah. Kayak Iya. kue kecil. Iya, gue liat gitu. Cuman ini cuma satu. Sorry, berarti abang bisa lihat ke depan. Abang bisa juga lihat ke belakang juga ya? Lihat ke depan, nggak ngerti itu kalau masuk ke depan ke belakang. Iya, gue nggak berani memastikan itu ya. Kalau lihat ke belakang namanya retrokognisi. Iya, ya. Nah, kalau lihat ke depan namanya kognisi. Oke. Ya kalau kayak gitu misalnya diniatin Bisa. kadang nggak bisa juga. Kalau nggak ada kayak gitu nggak sengaja. Misalnya lagi dalam keadaan bengong ya. Bengong udah arti bukan bengong itu ya, bengong apa mikir ide atau mau gimana. Ada apaan ya kan gitu. Tapi bagi gue itu nggak percaya itu. Tetap harus gue saling lagi. Bener nggak sih ini? Kan ada bilang lu jangan percaya itu tipu daya setan. Gue udah di filter lagi. Makanya mohon maaf kalau gue ngerokok filter lagi bohong banget nih, nggak mungkin. Dalam hati gue bilang, kalau lo ini benar, lo wujud dong. Iya kan? Kalau lo bener ngasih gue ini, Iya. gue minta wujud sekarang. Dalam mohon maaf, misalnya barang ini bertuah, gue minta duit nih sekarang. Atau bisa nggak? Ya nggak bisa, bohong. Nggak ada itu. Nggak ada orang sakti yang sakti Tuhan. Setuju. Nggak ada orang sakti. Setuju. Maksudnya itu sakti apapun nih, mohon maaf ya. Orang kebal ini yang sakti. Lu tetap bayar cari kuota, lu beli bensin, lu bayar kreditan motor, mobil, ya udah, itu belum sakti. Kalau udah sakti mah tinggal kedip doang kayak Richie Rich, kayak Abu Nawas, itu baru sakti. Gue mau makan, ada makanan, gue mau duit, ada duit, gue mau ada mobil, gue kedip doang, nah itu benar. Itu pakai film. Ngelus apa namanya? Ngelus apa namanya itu? Kapuji yang Aladin. Iya, itu kan dongeng. Nah, kalau itu boleh. Itu kayak zaman dulu. Ya sama ada beberapa orang gitu ya, apa nih sakti, gue bilang nggak ada itu sakti. Berarti abang nganggap abang ini punya kelebihan kan? Enggak, kekurangan. Oh, berarti abang ini menurut abang ini tuh sebuah kekurangan. Ngomong kelebihan. Oh, Memang kekurangan. Nggak ada gue manusia biasa. Nggak ada banyak merasa lebih. Minta-minta gue ini enggak, biasa aja. Tadi kita sama makan nasi, kecuali gue makan menyan, makan dupa, bunga kantil, bunga melati, baru lu bingung. Tadi kita makan nasi padang kok. Siap. Masih makan nasi, masih demen air, ngopi. Gitu. Jadi apa ya, segala sesuatu yang berbau mistis itu harus selaras dengan logika. Kalau tidak selaras dengan logika, jangan percaya. Percaya emang ada, gaib itu ada. Tapi jangan dikultuskan lah, jangan didengarkan. Iya. Ya udah, cukup tahu aja. Gitu aja, Fit. Oke. Ini gua ketemu teman baru nih. Saya kenal abang tuh dari Raditya Dika, bang. Raditya Dika bikin podcast Paranormal Experience. Saya penasaran kan, sorry nih pak, ya kan ini siapa nih bapak-bapak ya kan bikin channel tentang pendakian gunung, kok seru. Nah kayak saya ikutin. Nah kayak saya ketemu, ternyata Bang Heru itu orangnya juga ramah ya kan. Terus ya tinggal DM terus langsung apa ya, welcome gitu bang, maksudnya abang tuh sebenarnya welcome. Ini fit bener-bener datang aja gitu. Gue kaget bang. Orang-orang dulu kan biasanya banyak
cara-caranya lah, hubungi manajemennya dulu lah apa, tapi abang tuh enggak, abang tuh benar-benar welcome. Ya mungkin kalau gue udah 1 juta shockbreaker mungkin iya. Amin. 100.000 Amin mungkin ya. iya. Amin ya. Mungkin pasti Amin kan ya. udah sibuk juga, mungkin Amin. ada admin, tapi nggak sampai itulah. Tetap semua ada orang kita terima dengan baik. Namanya tamu tuh ditata dan dijamu. Oh itu dia tamu ya. Karena kita harus tahu dari mana kita berasal. Ya kan, ya nggak usah disombong-sombong, lo dari mana sih, dulu gue tahu lo. Kan istilahnya, udah lah jangan macam-macam, kartu mati lo, udah. Ya. Ya udah biasa aja jadi orang mah. Ngapain sombong-sombong, apa yang mau disombongin? Siap. Iya, biasa aja. Oke teman-teman, jadi gitu aja video podcast gua dan Bang Heru ya. Sukses banget buat Bang Heru ya. Iya, Sukses makasih, Bang, Fit. ya. Iya. Sehat-sehat ya. Oke, Amin. teman-teman, ketemu lagi nanti di next video. Bye bye guys.